template-nya tadi. Nah, template-nya tadi yang ini. Ini akan saya pindah ke kanan, ini tak pindah ke kiri. Oke. Coba dilihat soal-soalnya. Kayaknya soal-soal tahun lalu sama dengan soal-soal tahun ini, cuman ada beda sedikit aja. Oke, silakan dicek soal-soalnya yang tahun lalu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nomor berapa? Ini kan namanya asistensi ya. Secara bahasa ini kok buka Google Translate nggak mau sih. Nah, wah, ganti dulu. Jangan-jangan suara saya putus-putus nih di Zoom. I hate this. Oke. Nah, assist itu kan artinya membantu. Ya udah, saya di sini untuk membantu. Tapi saya harus tahu dulu yang perlu dibantu itu yang mana. Kalau saya nggak tahu apa yang perlu dibantu, ya saya nggak akan membantu. Jadi, sekali lagi, lihat soal-soalnya, kira-kira yang mau ditanyakan yang mana. Ya. Oke. Masukkan dulu datanya ke Evius, semuanya. Yang time series itu berarti yang data 1 UAS Komstat 2 1920 yang ini ya. Data 1 UAS Komstat 2 1920. Masukkan data ke Evius, masukkan datanya harus benar. Oh, data 1 itu yang ini ya. Ini harusnya Pak Yuni 2021 ini harusnya, bukan 1920. Itu harusnya 2021, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Oke, kita buka dulu datanya.
Oke, di sini ada data banyak variabel. Ada data ini. Nah, kita masukkan data ini berarti ke Ifuse. Saya nggak akan ngajarin caranya. Udah mau UAS, asumsi saya kalian sudah bisa masukin datanya ke Ifuse semua. Ada yang belum? Masukkan datanya ke Ifuse, ada yang belum? Ada yang belum? Memasukkan datanya ke Ifuse. Oke. Pertanyaannya kan di sini kita diminta untuk melakukan uji stasionaritas. Nah, uji stasionaritas. Kalau kita mau melakukan uji stasionaritas, misalnya ini variabel yang diminta adalah GDPB. Nah, ini variabelnya adalah GDPB. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan apa dulu? Langkah pertama yang harus kita lakukan apa dulu? Sebelum view? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apa dulu? Pada saat kita mau melakukan uji stasionaritas, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apa dulu? Buka data variabelnya dulu. Oke. Nah, buka data variabelnya dulu. Terus, gimana? View. Oke. Kemudian, unit root test. Nah, ya. View, unit root test. Nah, di sini, karena yang diminta ini adalah GDPB, bukan delta GDPB, maka kita milihnya yang level atau yang first difference? Level ya. Kecuali nanti kalau di soal ini mintanya ada deltanya. Kalau ada deltanya berarti baru kalian pilih yang first difference. Oke, terus di soalnya nanti, soal yang besok itu, di soal yang besok nanti perintahnya adalah kalian akan diminta untuk ujinya ini, apa penentuan lag-nya ini pakai metodenya AKIK, bukan yang Schwarz. Nah, ini dipilih AKIK. Kemudian lag maksimalnya itu 5. Nanti tinggal diganti aja, itu Schwarz diganti jadi AKIK, kemudian lag maksimalnya diganti 5. Nah, di soal ini ada kolom yang judulnya AIC. AIC itu ya singkatan dari AKIK Info Criterion. Ini AIC-nya nih, AKIK Info Criterion. Nanti di hasilnya itu di bagian bawah kalian bisa lihat AIC-nya. Nah, kita coba yang nomor 1 dulu, yang non. Berarti ini dipilih non ya. Itu dipilih non, ini dipilih AKIK, maksimum lag-nya 5, terus ini level. Nah, di oke. Kolom yang paling kiri, theta. Theta itu adalah koefisien dari variabel independen pada uji augmented Dickey-Fuller. Ya, jadi uji augmented Dickey-Fuller kan si apa ini GDPB ini pakai theta ya, bukan beta. GDPB itu diregresikan dengan GDPB T-1. Ini theta 1 ya. Theta 1 GDPB T-1. Jadi theta 1 ini ya, theta 1 itu adalah koefisien dari GDPB T-1. Berarti theta 1-nya adalah ini.
min 0,088. Nah, diisi di sini min 0,088. Kemudian kolom sebelahnya itu ada T statistik. T statistiknya yang ini. Nah, T statistiknya itu kalau min ya ditulis min ya, jangan dihilangin minnya. Jadi min 3,038. Terus kolom sebelahnya T statistik pada saat alfanya 0,05. Sorry, bukan T statistik, T tabel. T tabel pada saat alfanya 0,05. 0,05 itu berapa persen? 5%. Nah, pada saat alfanya 5%, T tabelnya atau T kritisnya adalah min 1,948. Kemudian propnya 0,0032. Nah, terus yang paling kanan itu ada AIC. Kayak merek es krim ya. AIC, AKIK Info Criterion. Tinggal lihat paling bawah. Itu ada tuh. Berapa AIC-nya? 32,337 itu kalau dibulat. 334 kalau dibulatkan ya. 32,334 kalau dibulatkan. Nah, model terbaik itu adalah model yang AIC-nya paling kecil. Nah, jadi nanti model terbaik adalah model keberapa? Apakah yang non, apakah yang intercept, apakah yang intercept dan trend? Kalau yang non berarti model ke-1. Kalau yang intercept berarti model ke-2. Intercept dan trend berarti model ke-3. Udah ada kacang ya ini. Udah, ya udah. Nah, kemudian H0 dan HA-nya itu menyesuaikan dari model yang kepilih tadi, model keberapa. Nah, kalau model ke-1 ya berarti kita ngikut yang ke-1, model kedua kita ngikut yang kedua, model ketiga kita ngikut yang ketiga. Nah, misalnya nih, misalnya model yang terbaik adalah model ke-1. Ini adalah uji stasionaritas. Berarti hipotesis nolnya menyatakan bahwa GDPB tidak stasioner. Nah, GDPB tidak stasioner. Kalau yang ini berarti GDPB stasioner. Nah, nanti nulisnya pada saat jawab kesimpulan tuh, pada saat jawab kesimpulan tulisannya gini. Nah, ini probabilitasnya yaitu 0,0032. Dia kan kurang dari ya, kurang dari alfa. Alfanya pakai lambang ini ya, alfa ya. Alfanya pakai lambang ini. Alfanya mau pakai 0,01 ya bisa nih, 0,05 ya bisa. Saya pakai 0,01 aja ya. Nah, probabilitas kurang dari alfa. Kalau probabilitas kurang dari alfa, H0-nya ditolak atau diterima? Ditolak ya. Jadi ini diterima ataunya dihapus. Jangan dibiarin. Diterima ataunya dihapus. Nah,
Terus nolnya ini supaya rapi di subscript ya. Nah, subscript itu caranya tinggal kontrol sama dengan. Ini loh, nolnya ini loh. Nah, nolnya itu dibuat ke bawah gitu loh. Caranya ya kontrol sama dengan. Nah, H0 ditolak. Jadi kesimpulannya apa? GDPB stasioner. Nah, oke, itu untuk yang nomor 1. Ada lagi? Tadi yang belakang itu, jadi nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 itu apa soalnya? Ya, pertanyaannya apa? Oke. Kausalitas. Kausalitas itu hubungan dua arah. Jadi bukan hanya X mempengaruhi Y, bukan hanya X mempengaruhi Y, tapi Y juga mempengaruhi X. Kalau hubungannya hanya satu arah, misalnya X mempengaruhi Y aja, atau Y mempengaruhi X aja, itu bukan kausalitas namanya. Nah, kayak di sini kan null hipotesisnya GDPB does not Granger cause EKSB. Terus di bawahnya EKSB does not Granger cause GDPB. Ya, jadi yang atas itu GDPB tidak menyebabkan atau tidak memengaruhi EKSB. Yang bawah EKSB tidak menyebabkan atau tidak memengaruhi GDPB. Nah, nanti tinggal diisi aja angka-angkanya di sini, observasinya berapa, F statistiknya berapa, prop-nya berapa, tinggal diisi aja. Nah, ini H0 yang pertama, ya udah GDPB tidak memengaruhi ekspor B. HA-nya berarti GDPB memengaruhi ekspor B. H0 yang bawah, itu berarti ekspor B tidak memengaruhi GDPB. HA yang bawah, ekspor B memengaruhi GDPB. Nah, kalau dua-duanya H0-nya itu ditolak, barulah itu ada kausalitas. Kalau dua-duanya H0-nya ditolak. Kalau H0-nya yang ditolak itu cuma satu, misalnya yang pertama aja, atau yang kedua aja, atau nggak ditolak semuanya, atau diterima semuanya, ya berarti tidak ada kausalitas. Jadi kesimpulan akhirnya harusnya di sini ada satu lagi ya, bawahnya ini. Nah, kesimpulan akhir. Nah, kesimpulan akhirnya itu berarti terdapat kausalitas atau enggak antara GDPB dengan ekspor B. Ya, jadi sekali lagi, kausalitas itu ada kalau GDPB memengaruhi ekspor B dan ekspor B memengaruhi GDPB. Berarti kan H0-nya harus ditolak dua-duanya. Ya kan? Nah, kalau H0-nya yang ditolak cuma satu atau nggak ada yang ditolak, ya berarti nggak ada kausalitas. Itu artinya hubungannya cuma satu arah. Entah itu GDPB memengaruhi ekspor B aja, atau ekspor B memengaruhi GDPB aja. Cara melakukan uji kausalitas Granger sudah tahu? Sudah tahu? Kalau yang kelas saya baru 2 hari yang lalu saya kasih materinya karena pendek, cuman berapa menit itu videonya. Kalau misalnya prop-nya lebih dari alfa, ininya dihapus ya, prop-nya lebih dari alfa. Kalau H0-nya diterima, ya berarti atau ditolaknya dihapus ya. Nah,
Apa? B. Nomor 1, Mas Ian. 1. Kenapa nomor 1? Aha. Ya, pokoknya kalau di situ nggak ada lambang segitiganya, nggak ada lambang deltanya, kue berarti di ning level wae. Karena difference itu kan dilambangkan dengan delta. Di soalnya diminta 5. Nerak terima ya monggo. Tapi salah jawabannya. Di soalnya udah disuruh 5. Pak Yuni yang nyuruh tuh. Nah aku kan sami'na wa ta'na. Nah Muhammadiyah sami'na wa ta'na. Ada lagi? Yes. Maksimal 5. Maksimal 5. Maksudnya ditulisnya 5. Ditulisnya 5. Pokoknya uji stasionaritas, uji kointegrasi, kausalitas, itu semua tulis like-nya 5. Tak kasih spoiler deh. Ini ya, komputer statistika 20 Juli 2022 ya. Tak kasih spoiler nih. Nah, udah sampai situ aja. Nah, wes. Untuk pemilihan model pada uji stasionaritas, uji kointegrasi, untuk analisis yang membutuhkan like maksimum, gunakan 5. Jadi itu termasuk uji Bruce-Godfrey. Autokorelasi ya. Termasuk uji Bruce-Godfrey. Uji Bruce-Godfrey kan kita disuruh nulis like. Tulis 5. Oke, ini untuk yang kelas saya ya. Untuk yang kelas saya nomor 2 itu kan kalian belum tak ajari. Saya baru ngajarin uji kointegrasi itu kan lewat residual. Residualnya stasioner atau enggak. Itu cara kalau variabel independennya 1. Nah, ini di sini kita diminta untuk melakukan uji kointegrasi. Nah, ini variabelnya ada 4. GDP, ekspor, utang luar negeri, investasi asing. Ada 4 nih variabelnya. Nah, pertanyaannya adalah hubungan variabel dependent dan independent mana yang berkointegrasi? Dan kenapa alasannya itu? Nah, berarti kita diminta untuk menjawab terjadi kointegrasi itu ketika variabel dependennya apa? Apakah GDP, apakah ekspor, apakah utang luar negeri, apakah investasi asing? Ya, jadi terjadi kointegrasi kalau dependennya apa? Nah, cara mengerjakannya adalah yang pertama, nih ya, ini kan GDP, ekspor, utang luar negeri, FDI. Kita diminta pakai 4 variabel itu. Nah, tekan tombol CTRL, ya, kontrol. Tekan tombol kontrol, jangan dilepas dulu. Terus klik 4 variabel itu. Klik 4 variabel itu. GDPB, XB, HLN, FDI.
Urutan variabel mana yang diklik duluan itu terserah. Pokoknya 4 variabel itu diklik semua. Sampai keblok semua kayak gini. Sudah? Kalau sudah, di salah satu area yang keblok itu, klik kanan, open as group. Di salah satu area yang di blok itu, klik kanan, open as group. Itu artinya kita akan buka data semua variabel itu tadi dalam satu tabel. Sudah? Oke. Kalau ini datanya semuanya dalam satu tabel, langkah untuk melakukan uji kointegrasinya adalah view, kemudian co-integration test. View, co-integration test. Nah, pilih yang single equation co-integration test. Kalau yang Johansson itu nanti buat model yang lain, buat vektor ECM. Ini kan ECM aja. Pilihnya yang single equation co-integration test. Ada yang belum sampai tampilan ini? Oke. Setelah keluar tampilan ini, tadi kita disuruh pakai yang AKIK tadi ya. Pakai AKIK, kemudian leg-nya 5. Nah, nanti di soal itu akan ada perintah. Ya, di soal akan ada perintah gunakan konstanta dan tren. Nah, jadi pakai intercept sama tren. Kalau tadi di uji unit root kan ada pilihannya non intercept aja, terus intercept and trend. Nah, di sini kita juga diminta untuk kayak gitu. Nah, perintahnya di soal nanti kalian diminta untuk pakai intercept sama trend. Nah, terus kemana kalau gitu? Ya ke sini. Nah, ini pilih yang linear trend. Nah, kalau sudah langsung di OK aja. Saya harus tak ulang ini prosesnya. View, co-integration, single equation. Ini AKIK. AKIK coy. Nah, 5, IK linear, tak oke. Kok nggak mau sih? Oke, tak baleni meneh. View, co-integration, single equation. Iki angka iki 5, iki linear. Oke, Allahu Akbar. Ora gelem. Oke, kita close ekspor B, FDI, GDPB, HLN. Open as group. View. Single equation. AKIK. 5. Linear. Nah. Oke. Kalau yang ini, oke, ini hasilnya aneh nih. Ini hasilnya aneh nih. Soalnya kalau kita lihat di atasnya, ini kan null hipotesis, hipotesis 0. Di situ tertulis series are not co-integrated. Jadi H0-nya menyatakan bahwa tidak terdapat kointegrasi.
Nah, H0-nya seperti itu. HA-nya terdapat kointegrasi. Nah, iki 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 ini propnya di atas alfa semua, berarti nggak ada kointegrasi. Ya, ini soal tahun lalu ya, soal tahun lalu. Soal tahun ini kalian diminta untuk pakai linear sama tren. Ini ekolinear sama tren, apa konstanta sama tren. Ini kan interceptnya. Ini interceptnya, konstantanya. Terus ini tren. Nah, tadi kita milih itu kan. Nah, ini kan propnya lebih dari alfa semua nih. Kalau prop lebih dari alfa, H0-nya ditolak apa diterima? Propnya diterima, ya berarti apa H0-nya diterima. Berarti nggak ada kointegrasi. Ya, coba saya ulangi yang ini, tapi nggak pakai konstanta sama tren, pakai konstanta aja. Berarti view, cointegration, single, ini tak pilih 5, ini tak pilih AKIK. Nah, ini tak biarin konstan aja. Nggak pakai linear trend. Podo wae. Ya pokoknya nanti gitulah ya. Coba saya pakai cara lain deh. Ini tak biarin, nggak ada yang saya ubah. Tak oke. Nah, lihat nih. Kalau kita pakai alfa 0,1, ini kan kurang dari 0,1 ya. Nah, kalau kita pakai 0,1 itu propnya kurang dari 0,1 untuk variabel FDI. Nah, berarti kesimpulannya nanti terdapat kointegrasi jika FDI menjadi variabel dependent. Jadi nanti di model ECM-nya, ya di model ECM-nya itu variabel dependent-nya harus FDI, delta FDI. Nanti ECM-nya yang kalian diminta untuk nge-regress itu ECM yang Domowitz-L-Badawi, bukan yang Engelgranger. Ya, ECM yang kalian diminta regress itu yang Domowitz-L-Badawi, bukan yang Engelgranger. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Yang nomor berapa? Jangan nomor 6 sama nomor 11. Nomor 6 sama nomor 11 itu panjang soalnya. Yang disuruh bikin yang bab 4 loh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Nomor berapa dari soal tahun lalu?
Soal tahun 2020 kayaknya saya juga masih ada deh. UAS 2020. Nah, ini yang tahun 2020. Nah, ini juga inflasi aja, enggak disuruh pakai delta. Berarti ya udah yang level, bukan first difference. Oke, saya tunggu sampai jam 11. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Nomor 10. Ini ya. Apa yang mau ditanyakan? Nomor 10 itu data yang mana, guys? Nomor 10 itu pakai data yang mana? Data panel ya. Nomor 10 itu data panel. Nah, ini data 2. Nah, datanya udah beda. Nanti yang UAS nanti yang time series itu nama filenya TS ya, time series. Yang data panel nama filenya DP, data panel. Nanti data Excel-nya itu namanya TS sama DP. Yang TS itu time series, berarti yang ECM. Yang DP itu yang data panel. Ada lagi? Oh ya, untuk yang nomor 2 tadi ya, nomor 2 tadi kan kointegrasi. Nah, nomor 2 kan kointegrasi. Tadi akan ada kointegrasi kalau variabel dependennya FDI kan. Nah, berarti nomor 3, itu nanti kita diminta untuk nulis model estimator ECM Domowitz-L-Badawi. Ya berarti variabel, oh di sini disuruhnya GDP. Ya udah, kalau disuruhnya GDP ya udah, berarti delta GDP. Modelnya Domowitz-L-Badawi ini gimana? Ini alfa 1, alfa 0 plus alfa 1. Apa ini berarti? Ekspor B. Salah. Bukan ekspor B. Delta ekspor B. Nah, delta ekspor B plus alfa 2. Apa ini berarti? Delta HLN plus alfa 3.
delta FDI plus alfa 4 apa? Sebelum ECT. Ini Domowitz El-Badawi, bukan Engelgranger. Nggak ada delta-deltaan lagi. Ekspor T-1, terus alfa 5. ALN T-1, alfa 6, FDI, T-1 baru ditambah lambda ECT T-1. Nah, itu nomor 3 udah cuma nulis model aja. Kalau mau nge-regress nanti hati-hati, perhatikan ada log-nya atau enggak ya variabelnya ya. Sering salahnya di situ tuh mahasiswa tuh. Yang harusnya pakai log-nya nggak ditulis. Yang nggak pakai log, malah log-nya ditulis. Karena kalau kalian salah nge-regress, ya udah turut berduka cita ya. Kalau ngeregressnya salah, sudah pasti jawaban semuanya salah. Jadi pastikan ngeregressnya benar. Tenang aja, masukkan datanya sudah pasti benar. Karena nggak ada embel-embel apapun di datanya. Biasanya kan saya ngerjani, tak kasih keterangan di sampingnya, atau tak kasih keterangan di bawahnya. Nah, yang ini nggak, cuma tabel aja. Jadi masukkan datanya sudah pasti bakal benar kalian. Sarakmu dengar kowe mlebokke datanya mesti benar. Nah, cuman ngeregressnya hati-hati, perhatikan perintahnya ada log-nya atau enggak. Yang ada log-nya kasih log depannya, yang enggak ada ya enggak usah. Hasil terpilih atau model terpilih itu adalah berdasarkan hasil uji Hausmann. Karena uji Hausmann itu hanya akan bisa dilakukan kalau uji cow-nya yang kepilih Venn. Kalau uji cow-nya yang kepilih Cem, ya langkah selanjutnya bukan uji Hausmann. Jadi secara tidak langsung, ini kalian sudah dikasih spoiler bahwa nomor 8 kuwi jawabannya Venn. Tinggal nulis angka-angkanya aja di sini. Nah, nomor 8 kuwi pasti jawabannya Venn.
Masih ada? Oke, sepertinya sudah bisa ditutup. Silakan dimatikan komputernya ya. Komputernya matiin, terus di kafani lagi. Ini berarti saya sudah bisa keluar dari Zoom ya. Nanti tinggal rekamannya nanti dikirim kemana? Hah? Oke. Pastikan semua peserta Komstat dapat loh ya.